Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Anak-anak, struktur teks fantasi terdiri dari 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi. Anak-anak, berikut penjelasan mengenai struktur teks cerita fantasi. 1. Struktur orientasi. Adapun ciri isinya meliputi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Contohnya, minggu pagi yang cerah, Andi, Handi, dan Dani berada di Trowulan. 2. Struktur komplikasi. Ciri isinya berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Contohnya, di mana kita? Tempat apa ini? Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Yang ketiga, resolusi. Ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan jelaskan pola pengembangan struktur cerita fantasi. Orientasi dikembangkan dari deskripsi latar, dari pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Contoh pola pengembangan dari deskripsi latar kalimatnya, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Minggu pagi termasuk dalam latar waktu, cerah termasuk dalam latar suasana. Contoh pola pengembangan dari pengenalan tokoh kalimatnya, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kalimat tersebut mengenalkan tokoh Anika lewat kegiatan atau hal yang dilakukan. Contoh pola pengembangan dari pengenalan konflik. Kalimatnya, kau harus membawa kembali. Erza berteriak kalang kabut. Kalimat tersebut mengandung pengenalan konflik yang ditandai dengan Erza panik dan berteriak. Contoh pola pengembangan dengan menghadirkan tokoh lain. Kalimatnya, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalimat tersebut menandakan bahwa ada tokoh lain yang baru muncul selain tokoh utama yang diceritakan sejak awal. Contoh pola pengembangan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Kalimatnya, di tengah asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Potongan cerita tersebut menunjukkan perpindahan latar yang berbeda, yaitu latar zaman saat ini yaitu ditunjukkan pada kalimat, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi tergoncang. Latar tersebut berubah menjadi zaman lampau yang ditunjukkan pada kalimat sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Anak-anak, berikut pola pengembangan struktur cerita fantasi bagian komplikasi. 1. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. 2. Dikembangkan dengan mengubah latar. 3. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contoh pola pengembangan dengan mengubah latar. Kalimatnya, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Potongan kalimat tersebut menandakan ada pergantian latar suasana, yaitu laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda menjadi bergelombang dan berbuih. Selanjutnya, pola pengembangan struktur cerita fantasi bagian resolusi. Dikembangkan dengan lompatan waktu, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contoh pola pengembangan dengan lompatan waktu. Kalimatnya, 2 tahun kemudian, Farta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Kalimat tersebut menunjukkan lompatan waktu yang dilalui oleh tokoh yaitu 2 tahun kemudian. Contoh pola pengembangan dengan surprise atau kejutan. Kalimatnya, siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya.
Kalimat tersebut menunjukkan keterkejutan yang dialami oleh Handi karena adanya sosok yang muncul tiba-tiba hingga dia gemetar, ketakutan, dan berkata terbata-bata. Berikutnya, contoh pola pengembangan dengan sebab akibat yang unik. Kalimatnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya saya bisa kembali ke dunia asalnya. Potongan cerita tersebut menunjukkan sebab akibat yang unik karena diceritakan setelah tokoh yang menyebutkan berperilaku baik yang dilakukan. Tiba-tiba pintu terbuka dan tokoh sudah ada di depan meja belajarnya. Anak-anak, berikut unsur kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. 3. Penggunaan pilihan kata yang mengandung makna kias dan makna khusus. 4. Penggunaan kata sambung, penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. 6. Penggunaan dialog kalimat langsung. Baiklah anak-anak ibu, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat anak-anak ibu pahami dan semoga bermanfaat. Semangat ya! Belajar menyenangkan di ruang belajar Al-Kautsar.